Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia ingin memberikan penyajian yang agak sedikit berbeda untuk Brother Sister Filah sekalian. Karena kali ini kita bukan untuk mereview sebuah perumahan syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Ya, kalau untuk itu alhamdulillah sudah banyak sekali video kami di video-video kami sebelumnya, dan kali ini kita ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang Brother Sister Filah suka tuliskan di kolom komentar channel YouTube kami. Maka dari itu ya, yang pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube kami, pantengin terus, stay tune di channel YouTube ini, di video ini sampai dengan akhir. Siapa tahu pertanyaan Brother Sister Filah yang akan kami jawab. Dan kalau misalkan memang belum kami jawab, mungkin akan kami jawab di sesi Q&A berikutnya. Dan di konten kali ini juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Brother Sister Filah yang selama ini tetap setia menonton channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan banyak sekali informasi bahwa semakin banyak dari Brother Sister Filah yang sudah memilih dan memiliki hunian yang sesuai dengan syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan Brother Sister Filah selama ini ingin membeli hunian yang sesuai dengan syariah, kekhawatiran akan bahayanya dosa riba, jeratan dosa riba, Brother Sister Filah insya Allah saat ini nggak perlu khawatir lagi, karena bisa dicari di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Karena semua proyek yang kami review di sana adalah benar-benar proyek yang bisa dipegang kepercayaannya, insya Allah benar-benar proyek yang amanah, real project, real syariah tentunya. Dan pada momen kali ini kami ingin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Brother Sister Filah, karena sampai dengan hari ini alhamdulillah kami sudah mencapai 10.000 subscriber ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiran atas support dan dukungan Brother Sister Filah sekalian, kami bisa mencapai 10.000 subscriber sampai dengan hari ini. Memang itu adalah nominal yang masih kecil ya, jumlah subscriber yang masih kecil, 10.000 subscriber. Namun yang kami yakini adalah karena kami memiliki segmen tersendiri, tapi bukan berarti kami tidak bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab kali ini, ya insya Allah bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di komentar-komentar channel YouTube kami. Ya, alhamdulillah kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas support dan dukungan Brother Sister Filah selama ini. Dan dukung terus properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Insya Allah kita akan terus mereview semakin banyak, dan sebenarnya insya Allah masih lebih banyak lagi. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kami terus membuktikan bahwa sebenarnya masih lebih banyak properti syariah yang amanah dibandingkan yang bermasalah. Jadi harapan kami jangan langsung terbawa dengan berita-berita yang memberitakan miring tentang properti syariah ya. Jadi tidak seharusnya digeneralisir bahwa properti syariah semuanya bermasalah. Tidak. Di channel YouTube Rumah Halal Indonesia alhamdulillah kami sudah membuktikan bahwa sebenarnya masih lebih banyak yang amanah dibandingkan yang bermasalah. Nah, kali ini kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, question and answer ya, tanya jawab. Dan dari banyaknya tanya jawab Brother Sister Filah yang pernah muncul di kolom komen channel YouTube kami akan pilih secara acak ya. Kami coba pilih secara acak, dan ini insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih ini cukup mewakilkan dari berbagai pertanyaan yang ada. Kalau misalkan nanti punya pertanyaan lainnya, boleh nih saat ini tuliskan nih di kolom komentar jika memang punya pertanyaan, atau kalau misalkan takutnya kelamaan nunggu momen Q&A kami, Brother Sister Filah bisa langsung tanyakan ke tim admin kami yang nomornya ada di sini nih ya. Kalau misalkan mau tidak mau menunggu lama untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita langsung awali di pertanyaan yang pertamanya ya. Untuk momen Q&A kali ini kita coba jawab 10 pertanyaan dulu ya, dan insya Allah 10 pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Brother Sister Filah selama ini, mudah-mudahan ya insya Allah. Yang pertama dari Hermawati Sembiring ya.
Pertanyaannya adalah harus muslim, Pak. Oke, kami coba jawab ya. Kalau misalkan memang nanti takutnya kurang puas dengan jawaban kami, silahkan tuliskan lagi di kolom komentar, atau mau tanyakan langsung ke tim admin kami, boleh dihubungi di nomor yang ada di sini ya. Oke, harus muslim, Pak. Ya, alhamdulillah kebanyakan proyek properti syariah kami tujukan, kami khususkan untuk umat muslim seluruh Indonesia ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, banyak sekali kami dapat telepon, dapat WA, dihubungi oleh saudara-saudara muslim kita yang berada di luar negeri yang mungkin saat ini sedang bekerja di negara tetangga ataupun di negara lain, dan mereka menghubungi dan alhamdulillah mereka muslim. Tapi nggak perlu khawatir untuk brother sister filah yang memang beragama lain, di beberapa proyek properti syariah ada juga kok yang dibuka untuk umum ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan harus muslim, Pak, iya ya, di proyek-proyek yang memang mengkhususkan untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Tapi ada juga di beberapa proyek kami itu diperbolehkan juga dan dibuka juga untuk umum. Nggak sedikit kok, insya Allah banyak, pilihannya pun banyak beragam juga insya Allah. Dari yang harganya 500 juta ke bawah, ada juga yang 500 juta ke atas. Insya Allah tinggal dipilih aja, sesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan brother sister filah masing-masing. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan pertama sudah dari Hermawati Sembiring, sudah kami jawab ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan pertanyaan kedua adalah dari Glorix Style ya, dari Glorix Style. Saya tertarik sekali dengan desain dan konsepnya. Pertanyaan saya ada dua, Pak. Yang pertama adalah apakah menerima tukar tambah dengan properti yang saya punya? Sisa selisihnya tinggal saya cicil. Yang kedua, saya non-muslim, tapi apakah saya tetap bisa mengikuti konsep syariah ini? Makasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak atau Ibu nih, Glorix Style ya, yang sudah memberikan pertanyaan ke kami dan beruntung muncul di Q&A kami, dan kita jawab. Apakah menerima tukar tambah dengan properti yang saya punya? Saat ini sih kalau program trade-in ya atau tukar tambah memang belum ada, tapi insya Allah kami coba diskusi lebih lanjut dengan para developer ya, karena hal-hal seperti ini kami dapati semakin kesini semakin banyak, dan insya Allah nanti kita juga sedang mematangkan program khusus di Rumah Halal Indonesia. Kami sedang mematangkan program bagi brother sister filah yang ingin sekali memiliki hunian yang sesuai dengan syariah di beberapa proyek properti syariah, di salah satu proyek properti syariah, dan ingin menjual rumah lamanya dulu. Insya Allah kami bisa bantu. Insya Allah nanti kami akan review juga, karena kebanyakan penonton dari channel YouTube Rumah Halal Indonesia juga ada yang mencari rumah-rumah ready stock, dan insya Allah kami pikir rumah-rumah secondary itu ya, itu bisa menjadi solusi buat brother sister filah yang memang ingin memiliki rumah dengan cara ready stock tadi ya. Karena kalau yang namanya rumah secondary tentunya sudah berdiri rumahnya, sudah siap huni pastinya, dan insya Allah itu juga bisa menjadi solusi untuk brother sister filah yang selama ini ingin rumah-rumah yang ready stock, namun pastinya lokasinya ya agak kepencar ya gitu loh, agak kepencar. Terus cara pembiayaannya gimana? Nah, ini yang sedang kita godok bersama rekan-rekan developer ya. Insya Allah pantengin terus channel YouTube Rumah Halal Indonesia, tentunya akan kami update di channel YouTube kami ini. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi saat ini belum ada program tukar tambah secara langsung, tapi insya Allah kami sedang mematangkan program kami khusus di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Kami siap membantu menjualkan, mereview rumah-rumah lama brother sister filah sekalian, sehingga insya Allah akan ketemu market yang pas, ketemu orang yang pas yang insya Allah bisa membeli properti lamanya brother sister filah sekalian. Dan pertanyaan kedua, saya non muslim tapi apakah saya tetap bisa mengikuti konsep syariah ini? Insya Allah bisa. Seperti ini mirip-mirip dengan pertanyaan pertama tadi ya, apakah khusus non-muslim tadi ya pertanyaannya. Nah, kalau ini saya non-muslim tapi apakah saya tetap bisa mengikuti konsep syariah? Bisa ya, karena di beberapa proyek properti syariah kami itu ada juga yang dibuka untuk umum, diperbolehkan untuk semua orang yang memang ingin memiliki rumah di proyek tersebut. Dan sebenarnya
kami juga memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang beragama lain, ya. Mereka sebenarnya beberapa dari mereka pernah bercerita bahwa sebenarnya di agama mereka pun mengharamkan yang namanya riba. Artinya kita sepakat bahwa riba itu benar-benar haram. Riba itu artinya benar-benar ngeri banget, ya. Dan mereka setuju. Makanya ketika melihat channel YouTube kami, ketika melihat program properti syariah yang real project, real syariah tanpa denda, tanpa sita, itu mereka senang banget, ya. Karena kami selalu mengedepankan 7 tanpa. Apa aja? Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa BI checking, dan tanpa akad batil, ya. Jadi benar-benar yang tanpa riba itu sebenarnya memang diajarkan, bahkan diharamkan oleh agama-agama selain Islam juga. Karena beberapa teman-teman kami juga pernah bercerita tentang hal tersebut. Jadi kami sama-sama sepakat ya bahwa riba itu ternyata haramnya bukan hanya untuk muslim, tapi memang untuk semua umat yang ada di dunia ini, insya Allah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ketiga ya, dari Tari, ya. Rumah Halal Indonesia bikin rumah yang untuk kalangan ekonomi sedang, misal DP 10-20, setoran per bulan 1 jutaan. Pingin punya rumah halal Indonesia. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin ya. Insya Allah untuk Tari, ya, kami doakan semoga Tari bisa segera memiliki rumah yang halal yang ada di Indonesia, insya Allah ya. Dan ini kami tampung dulu, ya, insya Allah. Bantu doakan ya, support terus properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Semoga bisa melahirkan produk yang DP 10-20 juta, walaupun sebenarnya kayak agak-agak nggak mungkin ya, agak-agak berat, karena yang perlu diingat adalah kita membelinya properti. Jadi insya Allah Brother Sister Villa kalaupun mengumpulkan DP agak besar sedikit itu nggak masalah. Karena kenapa? Insya Allah ringan di cicilannya. Dan jangan disamakan dengan kita membeli gadget ataupun kendaraan bermotor. Kalau beli gadget ataupun kendaraan bermotor tentunya akan ada defisit ke depannya, ada nilai defisit ke depannya. Tapi kalau Brother Sister Villa memilihnya di properti, ya, insya Allah mengumpulkan DP yang lebih besar justru malah meringankan cicilannya. Atau kalau misalkan DP-nya masih terbatas, nggak perlu ragu untuk memberikan angsuran yang lebih besar. Karena kenapa? Nilainya akan terus naik. Berbeda dengan kalau misalkan kita memilih gadget ataupun kendaraan bermotor, itu akan turun harganya. Dan yang paling perlu banget diingat oleh Brother Sister Villa sekalian, carilah rumah yang sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Karena banyak sekali kaum milenial saat ini ya yang terlalu mementingkan lokasi sementara budget tidak sesuai. Dimanapun lokasi rumahnya dan ketika budgetnya sesuai, maka beli. Karena di properti itu semakin lama kamu menunda, semakin lama Brother Sister Villa menunda, harganya akan semakin tinggi. Ingat, penduduk selalu bertambah dan infrastruktur selalu bertumbuh juga. Rumah yang saat ini mungkin Brother Sister Villa pilih yang sesuai dengan kemampuan mungkin rasanya sangat jauh, tapi infrastruktur terus bertumbuh juga. Lama-kelamaan rumah yang Brother Sister Villa pilih saat ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu menjadi rumah yang sangat strategis. Jadi jangan terlalu memikirkan kondisi saat ini. Selama masih muda dan punya kemampuan, punya kesehatan untuk menjangkau rumah dan tempat kerja yang mungkin saat ini berasanya jauh, pilihlah itu dulu. Pikirkan nilai investasi ke depannya dan infrastruktur dimanapun akan terus bertumbuh. Sehingga yang unit yang dipilih saat ini, insya Allah 5 tahun ke depan akan rasanya dekat dan nilai investasinya insya Allah akan terus melesat. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Andri Kurniawan ya. Kenapa semua yang syariah harus mahal? Wah, tanda tanyanya banyak tuh. Sehingga banyak umat karena ketidakmampuannya memilih yang murah, padahal mengandung riba. Sehingga banyak umat karena ketidakmampuannya memilih yang murah. Oh, karena ketidakmampuannya memilih yang murah, padahal mengandung riba. Oke, ini PR semua pihak, khususnya developer syariah.
Oke, Kang Andri Kurniawan atau Pak Andri Kurniawan, terima kasih atas masukannya. Ya, insya Allah ini juga kami tampung dan menjadi PR untuk kami semua. Ya, tapi coba kami jawab juga kenapa semua yang syariah harus mahal. Ya, mungkin ini perlu sedikit direvisi. Bukan harus mahal dan tidak harus mahal juga ya. Dan kenapa syariah juga harus murah? Enggak juga sebenarnya, karena perumahan syariah yang kami bangun itu juga menggunakan bahan-bahan material yang sama persis dengan bahan-bahan yang digunakan oleh properti-properti ribawi. Contoh misalkan menggunakan hebel. Hebel yang digunakan di properti ribawi sama dengan apa yang digunakan di properti syariah. Semennya pun sama, ya. Besinya pun sama, catnya pun sama, dan lain-lainnya pun sama. Bahannya sama, tapi kenapa kami harus lebih dianggap dan harus dibikin lebih murah, padahal kami memiliki bahan-bahan dan kualitas yang sama persis dengan properti ribawi. Jadi bukan harus mahal sih, sebenarnya yang lebih terjangkau, yang terjangkau pun banyak ya. Tinggal dipilih, makanya kami selalu menyampaikan silahkan dipilih dengan yang sesuai dengan kemampuan dan rencana anggaran ya. Disesuaikan dengan rencana anggaran dan juga kebutuhan. Butuhnya rumah ya, dan disesuaikan dengan rencana anggaran. Mungkin balik ke pesan yang tadi ya. Jangan terlalu memikirkan aspek lokasi, karena 5 tahun dari sekarang tentunya semua akan berbeda dari sisi nilai investasi dan juga infrastruktur yang sudah terbangun di wilayah tersebut. Dan kami kembali berpesan di sini ya, bahwa sebenarnya kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah, tapi kita akan dosa besar jika kita memiliki rumah dengan cara yang riba. Jadi untuk apa memaksakan diri ya? Karena di sini ada kalimat karena ketidakmampuannya memilih yang sehingga banyak umat karena ketidakmampuannya memilih yang murah padahal mengandung riba. Untuk apa memaksakan mengambil rumah sehingga mengambil jalan riba? Karena sebenarnya kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah. Tapi kita akan dosa besar jika kita memiliki rumah dengan cara yang riba. Di akhirat kelak kita tidak akan ditanyakan kamu punya rumah apa enggak. Justru apa yang kamu miliki, apa yang Brother Sister Villa miliki, itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kenapa memilih membeli rumah dengan cara yang riba? Bukan hanya rumah, apapun itu. Kenapa memilih dengan cara yang riba? Karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan lanjut ke pertanyaan kelima ya. Mudah-mudahan tadi 4 pertanyaan sudah dijawab dan mudah-mudahan terpuaskan dengan jawabannya. Dan kalau masih belum puas, boleh ditanyakan lagi di kolom komentar saat ini atau hubungi langsung ke nomor admin yang ada di bawah ya. Berikutnya dari Median Dwi Prasetyas. Ini sepertinya saya kenal nih, Median Dwi Prasetyas. Halo Bang Met ya, saya manggilnya Bang Met, nih sepertinya teman SMA saya. Mudah-mudahan beliau nonton saat ini, Bang Median ya. Kita panggilnya Bang Memet biasanya. Alhamdulillah Kang Andi, channelnya semoga semakin bermanfaat, amin. Alhamdulillah. Request ditambahin video akses jalur ke perumahan yang direview Kang, biar ada gambaran kalau mau ngeliat ke sana. Nah, alhamdulillah. Sekarang ya video-video terbaru kami sebisa mungkin kami menunjukkan akses sebelum masuk ke dalam perumahannya, ataupun misalkan bisa dari rumah, dari jalan yang sebelum masuk ke jalur perumahan tersebut. Insya Allah kami coba tampung ya, insya Allah kami coba buatkan juga seperti itu ya, seperti request Bang Median ini ya. Thank you bro pertanyaannya. Ini teman SMA saya ya, alhamdulillah ternyata concern juga terhadap dunia syariah. Insya Allah Bang Memet, kita bisa bantu Bang Memet untuk memiliki rumah yang sesuai dengan syariah. Terima kasih atas masukannya, insya Allah kita tampung dan kita terus perbaiki cara review kita. Kalau misalkan request jalan akses masuknya dan mungkin dari sebelumnya kita coba buat nanti seperti itu. Thank you bro atas masukannya, thank you atas komennya Bang Memet.